Syekh Muhammad Syihabuddin Al-Qalyubi merangkai 10 keutamaan dalam 10 Muharram. Zur aliman sumwa tasaddaq waqtahil wasi' alal iyali salli waqtahil ra'sal yadi mamsah wa qallim dafra suratal ikhlasi al-fattakara. Sudah hafal belum? Belum hafal? Sebetulnya tidak harus dihafalkan, yang penting diamalkan. Saya terangkan satu-satu, ditulis atau disimpan di otak pikirannya, kemudian diniati. Inilah 10 amalan yang istimewa untuk kita lakukan tanggal 10 Muharram. Semoga kita diberikan kekuatan Allah, amin. Yang pertama, zur aliman, tilik kiai. Nah, itu paling seneng yang neterangi. Tilik sinten? Kiai. Tilik Pak Sofyan. Mau tilik tok ya nggo barang. Zur aliman. Supaya apa? Kita dekat dengan para ulama. Kita dekat dengan para ulama. Kalau kita datang ke pejabat, kadang kita punya pamrih supaya kita dapat sesuatu dari pejabat itu. Kalau kita datang ke orang kaya, kita punya harapan, siapa tahu nanti saya dikasih uang. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke orang alim, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa, hanya dapat ilmu, dapat hikmah. Ilmu hikmah itulah yang menjadikan kehidupan kita berkah. Maka di hari yang baik, sempatkan mengunjungi para kiai, para ulama, utamanya orang-orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Yang meninggal, ziarahi kuburnya. Itu hari pertama. Karena itu kadang-kadang hampir setiap wali, terutama di tanah Jawa yang tidak jelas kapan wafatnya, gampangnya udah tahu di Asyura. Banyak ini meninggalnya Asyura, sana Asyura, sana. Itu karena apa? Tidak jelas meninggalnya kapan ya Mbak Wali. Gampang, hari baik adalah hari Asyura. Itu rahasia. Belum tentu meninggalnya sebelum Asyura, tapi tidak apa-apa, karena itu hari baik supaya orang berbondong-bondong ziarah ke makam para aulia. Keberkahannya luar biasa. Ziarah Sunan Kudus, ya Sunan Muria, ziarah Sunan Kalijaga atau kemana saja. Yang tidak punya kesempatan keluar jauh, ziarah ke wali-wali. Di kampung ini banyak aulia Allah, maka ziarah ke tempat-tempat beliau. Zur aliman. Zur aliman. Yang kedua apa? Zur aliman sum watasodak. Puasa. Inilah inti dari amalan 10 Muharram. Berpuasa. Puasa apa? Ya puasa Asyura tadi. Bahkan saking mulianya hari Asyura itu, ketika kita kadang lupa kalau hari ini hari Asyura dan kita ternyata baru selesai sarapan, tetap ojo mangane ojo ngombe. Astagfirullah, lu ini mau Asyura, aku teh malah sarapan, ya pun. Terus ngenteni maghrib, gue makan nih. Apakah nilainya puasa? Enggak. Menghormati hari yang hebat, hari yang berkah itu, maka tetap hormati. Termasuk ibu-ibu, ketika tanggal itu pas adalah orang pos, orang sholat, ya, lagi udur, jangan terus bebas. Kita puasa ya, aku makan. Jangan. Orang yang jelas-jelas suci saja tidak boleh. Itu melanjutkan, hormati kemuliaan hari yang sangat berkah, hormati. Wa tasaddaq. Begitu kita sudah ziarah ke tempat alim ulama, ke para aulia, kemudian hari itu kita pastikan kita berpuasa. Tasaddaq, bersedekahlah. Karena itu ingat-ingat, di rumah masih ada uang nggak? Di dompet masih ada uang nggak? Kalau sudah tidak ada, mulai hari ini, besok, lusa, disimpan. Jangan sampai benar hari itu kita nggak ada uang untuk bersedekah. Sedekah Bapak Ibu bisa kita lakukan setiap waktu. Boleh kita lakukan setiap hari. Tetapi inilah indahnya hari yang berkah. Allah memang menjadikan sebagian tempat itu mulia, disebut dengan saraful makan. Karena itu orang sholat satu sholatan
Di Masjidil Haram pahalanya bisa dilibatkan dengan 100.000 kali kalau di Masjidil Haram. Kenapa? Kemuliaan tempat, syaraful makan. Tetapi Allah Maha Adil, tidak setiap orang mudah untuk datang ke Mekah, maka Allah menjadikan syarafuz zaman, kemuliaan waktu yang setiap orang bisa karena dia akan melewati waktu itu. Tapi banyak orang yang waktu utama datang dia juga abaikan. Hari Rabu biasa saja, tidak ada hari-hari istimewa. Kombes juga dia biasa, nggak puasa, nggak sedekah, nggak ziarah. Nanti hari Jumat, maka betapa sayangnya kita sudah dikasih ini. Bagi yang tidak punya kesempatan mengunjungi tempat-tempat mulia di mana pahala dilipat gandakan, aku datangkan dalam kehidupan kalian waktu-waktu mulia di mana pahala beribadah termasuk hal-hal yang sunnah itu pahalanya dilipat gandakan. Yang sedekah di hari Asyura pahalanya berlimpah, insya Allah rezeki kita akan turah-turah, amin Allahumma. Karena itu di Al-Mawaddah nanti kita buat kegiatan santunan yatim piatu, bagian bingkisan untuk adik-adik yatim. Jadi sedekah boleh dilakukan setiap hari, setiap waktu, tapi utamakan pas di hari yang mulia 10 Ashur, jangan sampai malah kita lewat. Bukan hanya jemaah, santri juga. Santri, duit ijazah orang? Sing ora ya, pokoknya sedurunge tanggal 10 Syuro jadikan kitun, amplop. Yo aja amplop-amplop tok. Ana duite terus ditulisi santunan Asyura untuk anak. Maka itu amanah dari Bapak Ibu sekalian, maka pengurus memastikan itu akan dibagi untuk anak yatim. Zur aliman sumpata sotak waktahil. Jadi hari itu nanti bergandeng-gandeng tambah ayu-ayu karena do celahan kabeh. Waktahil do sami celahan sedoyo. Ada celak boten? Celahannya apik niku. Kula rin aku dadi santri senenge celahan. Bareng saya kiai rasa-rasa malah. Celak ilang ditelasi umi. Alaikum bil qahli fa inna fil qahli barakah. Biasakan kalian pakai celak, karena celak itu jadikan berkah. Insya Allah terbebas dari seluruh jenis penyakit. Alhamdulillah. Yang biasanya ngaji Al-Quran baru 2 ayat 3 ayat terus keluar air matanya, itu sakit mata. Tapi giliran nonton TV sejam ora apa-apa. Orang ayat Al-Quran berbe-berbe kesel gitu. Nah itu obatnya apa? Celak. Obatnya apa? Celak obat segala penyakit mata kecuali mata duitan. Nek moto duitan obatnya mboten celak, tapi culek. Waras, matanya sembuh. Anak-anak kecil dicelai kita apa bagus gitu. Anak-anak Arab lagi perempuan dicelai gitu, bagus. Kelihatan lebih tajam matanya. Wasi' alal iyali. Wasi' alal iyali yang kelima, khusus hari itu terutama bapak-bapak ini, para suami, kepala rumah tangga, senangkan keluarga. Siapa itu keluarga? Istri dan anak-anak gitu. Biasanya ya mangan bedina diwehi uang belanja. Khusus hari itu pengumuman masak kita makan di restoran. Wah, alhamdulillah. Gitu. Wasi' alal iyali. Jembarke nafkah keluarga. Siapa yang hari Asyura membuat keluarganya senang setahun, rezekinya dibuat lapang oleh Allah. Alhamdulillah. Traktir sepisan 365 hari rezeki mengalir gitu. Karena itu pastikan mulai golek iki restoran di sing pas gitu. Ora ketemu restoran pergi ke Al-Mawaddah. Karena itu baiknya nek ngaji bapak itu jah. Nek orang direkam wasi' alal iyali, buat senang anggota keluarga dengan cara makan besar. Biasanya sanjange saat ini nek tuku tempe tipisnya kayak ATM. Engko tempene sing rada kandel. Wah, bar ini aku ya udah susah sih, mesti ditagih istri dan anak-anak gini.
Jardi wasi'alul iyali wasalli, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah. Betulnya seluruh bulan Al-Muharram itu adalah ibadah di mana paling dicintai oleh Allah. Tapi di antara 30 hari Al-Muharram, 10 Muharram itu yang paling istimewa. Sedekah ditambah, sholat sunnah ditambah, nafkah keluarga ditambah, kemudian ziarah ke tempat wali, celaan hebat. Hari istimewa itu. Gusti kok kula tesih urip 10 amal ini akan saya lakukan di tanggal 10 ngoten. Ojo duwe kesempatan hidup tanggal 10 malah ora ono sing dilakoni blas. Naudzubillah. Kalau ada kemuliaan-kemuliaan ibadah di waktu-waktu tertentu, pikirkan terus di otak pikiran kita. Urip dan kita tidak melakukan kebaikan itu, apakah kita menjamin tahun depan 10 Muharram terus kita masih hidup? Belum tentu. Karena itu kalau kesempatan ini datang, minta sama Allah, semoga kita diberikan kesehatan dan kesempatan mudah untuk melakukan semua itu. Amin Allahumma. Salli waqtasil. Nah ini juga penting ini. Kadang-kadang dolali. Napa niku adus? Mandi. Semua mandi yang disyariatkan itu caranya seperti mandi wajib. Jadi harus seluruh dibasuh. Kudune sampunan gampangane ben gampang. Niat. Kalau orang Jawa unik, mandinya bukan hanya tanggal 10 tapi mulai tanggal 1 Muharram adusi ora esuk tapi tengah wengi, adusi ora nang sumur tapi di 7 napa Pak? 7 sendang, 7 belik. Oh itu. Soalnya kok ben libat karena Muharram itu orang Jawa nyebutnya Suro. Tanggal 1 Suro. Itu. Bukan hanya orang yang mandi, keris-kerisnya dikumbah. Nah, keris-keris dikumbah. Tapi jangan sampai kita lupa benda-benda yang keramat, kerisnya dikumbah nganggo kembang setaman, jebule sing kumbah malah ratus. Jadi adus niat diniati niku tolak bala, buang seluruh sengkala supaya hidup kita dilindungi Allah. Adus isu bar subuh adus. Niat pun apa niatnya dereng? Dewa sarang-sarang niat adus 10 Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Nah, ya. Waktu saya siapa betul? Lali gitu. Ya, ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla. Ruwatan lillahi ta'ala. Gini lali soalnya orang nong kitab. Ruwatan dan beli kamu sarap orang ketemu. Ruwatan ronong ruwat awak. Itu tadi filosofinya. Orang-orang yang diberikan kemampuan lebih oleh Allah, keris-keris itu dicuci supaya keluar energinya, auranya keluar dan berikan kemanfaatan. Dan jangan pikir tubuh kita itu tidak lebih penting ketimbang keris. Ini pusaka yang paling berharga, maka cuci supaya kita terbebas dari seluruh yang jelek. Namanya mandi ruwat. Ruwat apa? Ruwat awak. Tidak usah pakai kembang setaman, cukup pakai air biasa. Oke? Nawaitul ghusla ruwatan. Niat ruwat, insya Allah hal-hal buruk luntur dan kita akan selalu dibimbing oleh Allah, hidup kita berkah. Amin Allahumma. Ra'sal yatim mimsah. Yang berikutnya ra'sal yatim. Kepala anak yatim diusap, dilus-lus gitu. Yatim isi cilik, orang sing gede-gede dilus-lus gitu. Ra'sal yatim dilus-lus, tapi aja dilus-lus ta. Bocah yatim siji sing lus-lus 100 2000 sirai keluh. Diuyek kabeh anggere ono bocah. Itu simbolik. Kalau anak-anak kita masih punya perhatian dan dapat kasih sayang dari ayah ibunya, tapi perhatikan di samping rumah-rumah kita, kiri kanan depan belakang ada anak-anak yatim.
Sementara anak-anak kita sampai sekolah dicari toko sepatu, toko sandal, toko tas. Waduh, ada kono kudus. Alhamdulillah saya kira satu ada. Cukup toko Harmoni, ya. Harganya paling murah se Indonesia jadi. Tapi anak-anak yatim, itu tas yang dipakai itu milik kakaknya, baju yang dipakai itu milik kakaknya. Apakah kita tidak ingin berbagi kepada mereka? Kadang-kadang setiap malam kita, anak-anak udah makan semua, ada nasi yang banyak, lebih dibuang untuk makanan ayam. Rian Bapak Ibu, ada seorang fakir, pikir itu orang miskin. Hari itu dia berpuasa dan dia akhirnya datang dari kampung pergi ke kota karena ingin meminta bantuan kepada orang yang diberikan keberlimpahan rezeki. Dalam kitab disebut Al-Qadhi, gampang ini Pak Kaji. Maka dia datang, ana rajulun fakir, diiyalin Pak, kula niku tiyang miskin, kadang keluarga kata anak-anak kula tuturing maem, kula nyuwun bantuan jenengan. Esuk-esuk rupane Pak Kaji minta bantuan. Wah, kajine apian. Nggih, mangke nggih. Mangke siang jangan mriki malih. Ngoten niku. Pak Kaji apik. Ya. Disemayani kuawan. Akhirnya dia pulang lagi, melewati banyak tempat, dan di rumahnya anak-anak udah nunggu, dan begitu rapaannya tekon itu langsung kayak ini. Kalau saya datang keluar kota itu anak saya kan nyanyi, Mas Dihar senengannya Abah datang, bawa uang. Oh, tak kenangan saya ngajari sopo gitu, mesti umine sih ngajari gitu. Uang kerlunga kemudian Abah datang bawa uang. Sebetulnya kalau orang tua pergi itu jangan uangnya yang diharap. Alhamdulillah Bapak masih sehat gitu. Masih duit lah itu. Siapa sih ngajari ini? Santri, paling aman santri. Itu juga yang terjadi ketika seorang laki-laki miskin ini disemayani, nanti siang kesini lagi deh pulang, dan anak-anaknya senang. Bapak mulai mesti ngejajanan, mesti nge duit. Pak, mesti ngelih Pak. Sabar nak, sabar. Alhamdulillah ketemu Pak Kaji apik. Engko awan kon moro, kuat-kuatno. Ngaku poso kok. Kowe ora poso ning ya ora mangan. Nggih, kula apik. Habis sholat duhur, maka lagi yang miskin itu berangkat lagi menerima haji di kota Pak. Kula waktu ngiri anak-anak kula pun ngelih Pak sanjing kersane paring. Saya nggak minta banyak, cukup berikan aku 10 roti, 10 daging dan uang 2 dirham. Tidak banyak. Pak Kaji dengan tersenyum. Ngoten nggih, mangke sonten mriki malih. Mangke sonten nggih. Maka dia bingung. Aku nunggu di sini, apa yang harus aku lakukan? Kalau aku pulang, apa yang aku katakan sama anak-anakku? Akhirnya pipilah. Udah jarang anak-anak mulai nih yang fakir itu pulang. Wah, dia ada yang nyanyi lagi. Bahulah bawa uang. Dan apa yang dikatakan aku rangkut duit nanti semayani Pak Kaji kan sore makan sore Pak. Iya rangkut ngaki poso. Wincik raposo lah ya betah-betah aja ngerti makan. Akhirnya habis sholat asar dia berangkat lagi menuju ke kota. Ketemu Pak Haji dengan harapan ini nih, insya Allah dikasih uang Pak Haji. Mungkin waktu pagi dia sibuk, siang dia masih banyak urusan. Terus dia juga berharapan, berarti Pak Haji ini kayak wakeh. Bukti ini kan waktu sore menjuk ditering bangsik menawa. Lo jalurnya kan baik 10 roti, karo 10 daging 2 dirham, baik 20.000 di kota sore itu. Menawa 3 jutaan, seneng alhamdulillah. Ketemu Pak Haji mabuk. Assalamualaikum Pak Haji. Jenengan aja. Ngene ya. Piye? Ban marep ya. Astagfirullah. Ngelus dada dia. Ban marep ban loro. Mulai kurawani deh. Aku nek mulai piye mau anak-anakku. Nek awan tak kon betah-betah wong poso. Lah nek maghrib poso. Bengi jan poso tapi. Akhirnya dia nunggu. Begitu habis isya Pak Haji ini bar sholat terus ditemoni, assalamualaikum Pak Haji, ngapunten kula dereng wangsul kula mboten wonten nek ditangeti putra-putra pripun.
Pripun nggih, nyuwun nggih bantuan iki boten kata-kata roti sedoso, daging kali duit 2 dirham, 2.000. Apa kata Pak Haji? Aku tuh ora di duit. Aku nggak punya roti. Tak ngerti kowe awakmu ya sehat, seger kok ngemis ki apa mulih ana. Maka lihat betapa hatinya itu sakit nelongso dia. Lu kok ngomong awan esok moro kawan ya Pak. Awan moro kon sore-sore kon bar marip datang kon bar ngisak malah diseneni. Wong sehat kok ngemis. Apa yang dirasakan dia keluar itu. Kemudian teriak, ya Allah, bukankah ini hari yang mulia 10 Muharram? Aku mohon tidak banyak, hanya minta 10 roti, 10 daging dan uang 2 dirham. Bukan untuk saya bisa puasa berhari-hari tidak buka, tapi anak saya siapa yang kuat menerima, mendengar rintihan anak-anak saya kelaparan? Siapa yang berani melihat tanpa meneteskan air mata anak kelaparan? Sudah tidak makan berhari-hari. Siapa yang bisa mengatakan ketika aku pulang ke rumah, Pak, kau esok mangan, jenengan poso untuk kajaran laku, Pak. Wis ora poso, ora mangan. Maka dia itu mengadu sama Allah, teriak, demi kemuliaan 10 Muharram aku mohon kasih sesuatu yang bisa aku bawa pulang untuk anak-anak dan keluargaku. Dongo banter. Ana hikmahe. Mulane kadang-kadang direk dongo rada banter sithik. Tanggalan dongo ndak ngono iku. Teng mriku wonten penjaga toko, pembantunya Pak Kaji. Agamane Kristen. Agamane napa? Delok. Pak iku takal esuk morone bosku. Awan morone, sore morone. Lho bengi moro kok meturi nangis. Malah teriak-teriak demi kemuliaan aku bermohon kasih aku sesuatu yang aku kasih anak dan keluarga aku. Dicerai. Lho Pak, jenengan niki kok nangis napa? Langsung, lah kakek takon wong Kristen wite. Oh bosku sing Pak Kaji Islame nyemayani kawan sore bengi nganti bareng isa orang kaya apa-apa meneh kuwi wong kafir. Uti ngoroke. Lho aku takok tenanan api-api apa? Coba terangkan kepada saya. Kenapa sejak pagi, siang, sore sampai malam aku keluar dari rumah bosku dan ternyata aku menangis. Dan aku tadi mendengar demi kemuliaan hari ini. Hari ini hari apa? Maka orang yang fakir itu mengatakan, ini kan hari Asyura. Loh, hari Asyura? Iya, hari Asyura itu siapa yang bersedekah meskipun sedikit, Allah ngabisi keberlimpahan harta dan pahalanya tak ternilai harganya. Jadi kan kamu jangan omongin bosku kok orang dua ini. Aku cuma jaluk roti 10, daging 10, dia traktir 20.000 disemayani nganti bengi orang untuk duit. Maka terus orang yang disebut kafir, orang Nasrani itu dia lari ke rumahnya, dia ngambil uang banyak. Ini daging untuk anak-anak Bapak, ini roti dan ini uang, bukan hanya 2 dirham tapi 20 dirham. Insya Allah setiap hari akan aku kasih bantuan supaya tidak ada lagi anak yatim yang kelaparan. Loh, mereka Kristen, mau kafir, dia malah kalah karo Pak Kaji itu. Maka dia pulang dan anaknya jangan nunggu lama, nyanyiannya semakin nyaring karena lihat ketok roti 10 dicangkingkan abot loh, terus jangan belanja kayak gitu warna. Langsung kompak anak yang 10 itu. Ayah datang bawa uang 1 keranjang dan mereka malam itu pesta, semua kenyang bahagia. Terus bareng anak-anak itu bareng-bareng ya iki mau ora Pak Kaji sih gak iki lah siapa Pak iku tak tunggu kafir ku pelit jebuli malah brek. Marah mereka berdoa bersama-sama, ya Allah, saya nggak tahu agama mereka apa, agama dia apa yang ngasih makanan, tapi mereka telah memberikan aku bahagia. Anak-anak yatim ini kenyang, maka selamatkan dia di dunia dan akhirat, berkahi kehidupannya. Maka malam itu Al-Qadhi atau yang kita sebut Pak Kaji wau ngipi. Dalam tidurnya dia dengar suara hatif. Hatif itu ada suara, tidak ada barangnya. Maka dikatakan, irfa ra'sak, angkat kepalamu. Maka dia melihat ke atas, ada istana
yang satu terbuat dari emas, al-dhahab, yang satu terbuat dari perak, al-fiddah. Indah sekali. Maka Pak Haji naik, Gusti, istana indah dua itu untuk siapa? Siapa yang beruntung mendapatkan itu? Maka jawaban Allah, asli di jatahku. Wis disiapke. Sayangi kowe tolak permintaan orang yang meminta tadi siang. Akhirnya diwene wong Kristen iku. Loh, waget kan lho. Ya Allah, gara-gara det 20.000 Kristen untuk istana. Gadah 20.000 mboten. Jangan sampai sudah disiapkan istana yang indah oleh Allah dan kita Gusti gara-gara 20.000 malah tak tokoke dolanan. Kasih ke anak yatim 20.000 nomor 100.000. Berapa harga yang pantas untuk 2 istana terbuat dari emas dan perak? Bapak Ibu yang pirsa. Tunggu Gusti, dengan uang ini aku berharap dapat 2 istana indah dari emas. Masa orang yang beri mentolong lebih amplop 2 istana. Ya. Maka akhirnya begitu kaget tangi pagi-pagi Pak Haji datang ke rumah pegawina. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Kenapa ada yang salah Pak? Enggak, tadi malam aku ngipi-ngipinya aneh. Lu kayak bukan wong Kristen, kok iso untuk istana indah di surga? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Ngeten Pak, kula niku menyaksikan orang yang datang pagi kemudian balik lagi siang, balik lagi sore sampai malam itu keluar dari rumah bapak itu menangis dan dia teriak, dan di hari yang mulia ini aku mohon kasih sesuatu yang bisa aku kasihkan pada anak dan keluargaku. Kula mboten mentolo, mboten kuat ati kula tak paringi biar roti daging oleh duit. Lho piro? 200.000. Lho jane piro 20.000? Nggih. Orang Nasrani itu, loh kok bisa kamu tahu kalau saya ngasih itu? Tadi malam saya ngipi. Maka terus dia dapat hidayah. Tidak salah, inilah agama yang benar. Maka terus tangannya Pak Haji ditarik. Pak Haji, ngapain? Pengen salaman. Bareng salaman saksikan Pak Haji, mulai hari ini aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan gara-gara sedekah yang nilainya sedikit itu tapi disertai dengan ketulusan dan di hari yang baik semua Asyura, orang Nasrani itu akhirnya masuk Islam dan tentu saja dia sudah disiapkan 2 istana yang indah di surga. Amin Allahumma amin. Orang Nasrani saja dapat surga, apalagi kita orang beriman. Maka pastikan 10 Muharram adalah hari yang baik, lakukan semua kebaikan. Rosal yatim mamsah wa qalin dofra, kumpune diketoki aja ana sing dawa-dawa. Coba cek kumpune digaten ki sedoyo. Duduhke tanggane iki ora tengene. Oh, rapi to, pendek to. Oh, terus sing bari kaya malamir. Sing ora sempat ketoki engko. Utawa minimal paling akhir tanggal 10 Syuro mesti ketoki sing rapi. Ora urusan iku ibu-ibu utawa mbak-mbak. Kuku itu menyimpan kotoran najis, bersihkan maka penyakit akan hilang. Apa artinya? Bukan hanya potong kuku. Artinya jangan sampai kita orang beriman ini hobinya mengoleksi barang-barang yang tidak kita gunakan. Mulai ke pengajian ini buka lemari, bukan apa? Ibu-ibu buka duit. Lihat baju yang sudah berbulan-bulan tidak pernah dipakai, turunkan. Udung yang nggak pernah dipakai, turunkan. Sepatu yang lama ganti, beli baru. Sing lama dipakai wong. Tapi nek terlalu lelek ya aja tuku loro, siji nggo dhewe, siji wehna wong. Qalim dafra, potong kuku, potong rambut, hal yang kita anggap apa itu kita hargai, kita potong. Maka jangan jadi kolektor, cukup satu untuk kita pakai. Kalau sudah lama bosan beli baru, yang lama kasih orang. Jangan sampai dapur kita penuh dengan barang-barang. Jangan pernah menjadi kolektor, cukup satu, yang lain kasihkan. Nyampe rumah begitu, baju, udung, tas, sepatu, apa saja ya. Qalim dufra. Yang ke-10, di hari itu baca surat Ikhlas 1000 kali. Berapa kali?
Surat Al-Ikhlasi Al-Fataqrah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ketep sewu, maka kemuliaan keberkahan hari itu akan kita dapatkan. Semoga kehidupan kita berkah melimpah. Amin.